Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Terkhusus adalah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam program Abata, yaitu program Ayo Belajar Tajwid. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidur rusul wa sayyidul anbiya. Salawat serta salam semoga terus tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita ataupun bacaan kita masih di dalam surat Al-Fatihah. Namun sebelum itu semua, ya, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah agar Allah memberikan kita pemahaman dan juga futuh dan juga keberkahan di saat kita belajar pada pagi hari ini. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah, silakan mitra JSI persiapkan di rumah mitra JSI, yaitu Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran, dan juga buku catatan yang mana nanti akan kita bahas hukum tajwidnya. Dan juga hendaklah mitra JSI ketika memegang Quran dalam kondisi berwudu. Jadi jangan sampai tidak ada wudu atau dalam kondisi berhadas. Ya, menganjurkan agar mengambil wudu terlebih dahulu sebelum memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Nah, mitra, kita masih di dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Gitu. Kenapa? Ya karena surat Al-Fatihah inilah yang nanti akan kita gunakan di dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi berkenaan tentang masalah sholat. Ya, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah rukun. Ya, di antara rukun-rukun sholat yang lain. Termasuk rukun qauliyah. Dan juga biasa ketika kita memimpin doa ataupun mendoakan orang lain, surah Al-Fatihah ini yang akan kita baca. Jikalau mitra JSI menemukan pembahasan ataupun bacaan yang lebih baik dari bacaan ini, maka ambil itu semua gitu ya. Jadi cari yang lebih baik gitu. Ya, adapun Bang Jay mengambil ilmu tajwidnya adalah dari karangan kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Gitu. Nah, ini kitabnya memang berbahasa Indonesia, walaupun ada nanti kitab-kitab yang berbahasa Arab seperti Hidayatul Mustafid, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum kita mulai sama-sama mungkin kita membaca surah Al-Fatihah dulu, ya, dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Sama-sama mitra JSI bisa ikuti bacaan ini di
rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini jangan sampai terbalik, Mitra Jesi. Malikin nas dan Maliki yaumiddin ya. Jadi Maliki yaumiddin maknanya ini dibaca panjang. Adapun Malikin nas dibaca pendek. Malikin nas, jadi jangan Malikin nas. Kemudian selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beberapa di antara kita yang kadang terlewat, yaitu masalah tasydid atau syiddah di dalam bacaan iyyaka. Ini bisa mengubah arti. Kalau iyyaka, iyyaka, al-iya gitu. Al-iya artinya matahari gitu. Jadi kalau dibaca iyyaka na'budu, kepada mataharilah kami menyembah. Ini bisa, inilah uniknya bahasa Arab gitu Mitra Jesi. Salah baca saja atau salah di syiddahnya saja tasydid, ini bisa mengubah arti. Apalagi sampai makharijul hurufnya pun berubah. Ini bisa mengubah arti juga. Nanti kapan waktu kita akan mengulas beberapa perubahan-perubahan yang ada di dalam surah Al-Fatihah sehingga mengubah arti dari makna tersebut. Ini berbahaya gitu. Seperti alhamdu, kalau dibaca dengan ha besar ini berbeda lagi artinya. Harus menggunakan ha tipis. Alhamdu ha, bukan alhamdu. Nah, kita lanjut lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini baru ha besar. Nah, jadi posisinya itu ada di paru-paru, di dada. Adapun ha tipis itu bertempat di kerongkongan ya, tenggorokan gitu. Ini menggunakan ha besar. Hidayah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini huruf-huruf sakilah semua ya, huruf so, to, kemudian zo, do. Nah, ini huruf-huruf yang berat gitu. Jadi pengucapannya kadang memang agak sulit gitu. Adapun huruf do, nah itu yang paling fasih ya hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena afsahud do gitu. Do ya. Do. Nah, itu banyak beberapa metode-metode sih, salah satunya yang Banjai pernah belajar dulu yaitu ditaruh lilin di depan kalau bisa lilin tadi bisa mati atau Banjai lupa bisa matikah atau tidak mati gitu. Do, do, do. Nah, minimal cukup lah gitu, karena kalau mau cari do yang paling fasih ini cuma Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Do. Kita lanjut. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang berhenti di sini biasanya. Ada juga yang langsung melanjutkan sampai waladhdallin. So, to, ya. Po, po. Ya. Dalam makharijul hurufnya po. Ini huruf-huruf yang agak sulit gitu. Nanti ada beberapa huruf yang mungkin sama-sama kita latih ya, huruf-huruf yang kita latih. Namun kita bahas tajwidnya dulu gitu sekali lagi ya. Jadi
enak tajwidnya kita bahas terlebih dahulu, nanti mungkin ada beberapa huruf yang harus kita latih bersama-sama gitu. Nah, jadi ada beberapa orang yang berhenti sampai alaihim, ada juga yang melanjutkan gitu. Kalau yang Bang Jai dapat dari guru Bang Jai adalah yang afdol adalah membacanya satu nafas sampai waladhdallin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu misalnya sampai selesai gitu satu nafas. Jadi syiratal ladzina, ini huruf za ini kadang agak sedikit problem juga gitu. Ada syiratal ladzina, huruf jadi jim. Syiratal so bisa dibaca jadi sin, kadang beberapa yang mungkin belum melatih makharijul hurufnya. Syiratal ladzina, atau jadi zai kadang. Syiratal ladzina ini apa namanya menjadi sebuah problem. Beda za, beda za, beda ja. Ya, kalau ja berarti ini kembali kepada huruf jim. Jaji jubaj, jim, j. Ya, huruf j Jakarta misalnya itu huruf jim. Kalau dibaca syiratal ladzina, ini mengubah arti nanti kan. Atau zai, ya huruf zai, ra zai. Ini huruf z, z itu kalau di Indonesia di alfabet huruf z. Siratal ladzina, allazina, tetapi allazina, za. Ya, lidah itu diantara dua gigi, gigi atas dan gigi bawah. Ladzina, za. Asal sekedar nempel lah posisinya za. Dan so jangan diubah menjadi huruf sin. Nah, ini berapa problem-problem yang sering kita temukan. Selanjutnya an'amta 'alaihim. Ini biasa kadang kalau kita tidak perhatikan lebih jeli biasa dibaca oleh beberapa orang amta. Nah, kita harus nun yang pertama, kemudian selanjutnya adalah huruf mim yang sukun. An'amta 'alaihim. Nah, ada kadang yang membaca amta am. Nah, jadi mim sukun lagi. Ya. Jadi apa namanya? Ini apa salah di huruf. Ini fatal. Salah di huruf fatal. Salah di syiddah saja bisa mengubah arti apalagi di huruf kita. Amta 'alaihim. Inilah makanya kadang suka menjadi problem ketika kita menghafal Al-Quran, namun kita tidak mengetahui huruf aslinya, gitu. Hanya sekedar bermodalkan dengan mendengar, gitu. Ini tidak cukup, gitu. Tetapi yang afdol, yang lebih selamat, salim, yaitu kita mengenal huruf-huruf tersebut. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal huruf-huruf itu. Nun, mim, nah ini kan berbeda. Jangan disamakan. Amta 'alaihim, mim semuanya. Tapi an yang pertama baru am. Atau kadang semuanya menjadi alif. A yang pertama adalah hamzah, maksud Bang Jai. An'am, an'am. Ya, alif, hamzah. Bukan hamzah ain gitu. An'amta 'alaihim. Bahkan 'alaihimnya jadi hamzah juga. An'amta 'alaihim. Jadi berbeda hamzah dengan ain gitu. Ain ya letaknya ada di kerongkongan. Gitu. Al-buyu' gitu kan. Ai'uba. Nah, itu adalah metode-metode untuk apa namanya? Menguatkan makharijul huruf gitu agar semakin fasih gitu. Jadi jangan dibaca an'amta. Nah, ini yang paling banyak sih semuanya menjadi hamzah. An'amta 'alaihim. Nah,
ini problem. Nah, bagi orang-orang yang ummi di dalam bacaannya ini tidak dianjurkan untuk menjadi seorang imam. Tapi kalau dia ingin menjadi imam, cukup untuk dirinya sendiri gitu. Selama dia masih terus belajar membaca Al-Quran. Ghairil maghdubi. Jadi yang sering kita temukan adalah ghairil maghdubi. Beda G dan Gha gitu. Kita biasa menyebut Gha ini Go gitu. Ya kalau di tulisan Indonesia itu GHO Gha, bukan GO Go gitu. Tetapi Gha. Jadi ghairil mag. Nah, jadi tidak, dia bukan termasuk huruf qalqalah kalau di dalam ilmu tajwid. Bukan ghairil magdu. Nah, ini tadi lahan ya. Ada lahannya. Tergelincirnya bacaan gitu. Nah, jangan sampai bacaan-bacaan yang tergelincir yang sering kita gunakan gitu. Temukan lahan atau kesalahan-kesalahan di dalam bacaan. Ghairil magdubi. Nah, karena huruf-huruf qalqalah ini hanya ba, jim, dal, to, dan qaf, hanya 5 gitu. Itu biasa kita singkat baju di toko gitu. Ba, jim, dal, to, dan juga qaf. Selain itu bahkan bukan huruf qalqalah. Maka jikalau dibaca dia memantul, ya membal gitu ya. Kalau istilah kita membal mungkin, atau mantul, ada pantulan. Magdubi. Nah, bukan. Karena huruf bugha tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dibaca magdubi. Magdubi, yang benar adalah magdubi. Ya, huruf gha. Alaihim waladdallin. Nah, ini tasydidnya harus jelas gitu. Ini mempunyai hukum sendiri di dalam ilmu tajwid. Ada dia yang agak tebal, ada yang modelnya agak tipis gitu. Dallin, ada yang seperti itu, ada yang dallin. Nah, kira-kira sudah cukup ya. Jadi tidak usah terlalu ya boleh silahkan misalnya mau terlalu maksimal gitu. Dallin. Memang di awal kita akan belajar seperti itu mungkin. Ya, cuman nanti berkembang terus kita belajar membaca Al-Quran, insya Allah akan lihai gitu. Dallin. Nah, tasydidnya tetap ada gitu, tidak dihilangkan. Nah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sedikit mengulas bacaan surah Al-Fatihah. Yang mana sering sekali kita temukan kesalahan-kesalahan di situ. Nanti insya Allah kita akan, sebelum memulai pelajaran ini, kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah itu tadi, seperti tadi kita terus koreksi, kita terus perbaiki. Nah, kemarin sampai kepada masih bacaan Bismillah. Kemarin sudah kita bahas tentang bab atau hukum lam tipis. Walaupun banyak sekali hukum yang ada pada lafaz Allah ini. Bismillahi. Selanjutnya hukum yang akan kita bahas di dalam kalimat Bismillah adalah mat tabi'i. Ya. Walaupun ada beberapa yang membahas bahwasanya di lafaz Allah ini ada hukum idgham syamsiyah gitu. Namun sekali lagi Bang Ji katakan ya sah-sah saja karena hukumnya adalah ada alif dan lam gitu. Kemudian setelah alif dan lam ada huruf syamsiyah setelahnya, maka hukumnya adalah idgham syamsiyah yang harus dibaca langsung gitu. Nah, tapi sekarang kita akan membahas dulu mungkin mat tabi'inya dulu terlebih dahulu, mat tabi'i. Ya. Jadi apa itu mat tabi'i ya, yang harus kita ketahui ya. Maka di sini dijelaskan tentang bab di dalam bab mad. Kita akan
bagi dulu terlebih dahulu gitu mitra JC. Pertama adalah kita tulis judul mungkin ya. Kita mempelajari bab mad at-tabi'i. Mad tabi'i. Tabi'i. Mad tabi'i. Gitu. Apa itu mad? Yang pertama ya secara bahasa apa itu mad? Ya. Mad yang berarti jikalau di sini di dalam buku ini dijelaskan yang berarti panjang. Ya. Panjang. Walaupun nanti ada artian lain misalnya pertolongan gitu. Ya. Mud beda lagi nanti itu ukuran ya. Madda ya muddu atau uluran tangan, tapi mad yang di sini dia maksud adalah panjang gitu. Kemudian selanjutnya tabi'i ya. Tabi'i. Nah, apa itu tabi? Yang dimaksud di sini adalah artinya biasa gitu. Biasa. Kalau di bahasa Arabnya ya maddut tabi'i gitu. Maddun. Maddun. Mad. At-tabi'i. Tabi'i. Maddun tabi'iyun. Ya. Tabi'iyu. Ya, biasa atau biasa kadang kita menyebut tabiat. Ya, tabiat itu ya artinya kebiasaan gitu. Jadi tabi'i ya artinya biasa, panjang yang biasa. Cuman kadang kita belum paham apa yang dimaksud dengan panjang yang biasa ini gitu. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah secara bahasa misalnya sudah kita temukan mad yang berarti panjang, kemudian tabi'i yang berarti biasa gitu. Kemudian kapan ya, hukum itu dikatakan atau ya kita sebut dengan hukum mad tabi'i, yaitu apabila ya selalu dimulai dengan kalimat apabila. Apabila ada huruf alif sesudah fathah gitu, atau setelah fathah huruf alif boleh. Ya, ada huruf alif ya setelah fathah, harokat fathah ya. Sini Bang Jai kasih keterangan yaitu huruf alif ya, alif, kemudian ini adalah fathah. Atau ya ini yang pertama gitu. Atau ada huruf ya sukun ya setelah Bang Jasa makan saja berarti ya setelah ya kasroh. Ini kasroh. Huruf ya. Atau ada huruf waw setelah setelah harokat dhammah. Ini dhammah. Dhammah. Setelah dhammah. Waw sukun. Setelah dhammah. Maka hukum bacaannya kita sebut dengan mad tabi'i. Ya. Maka selanjutnya apalagi yang akan dibahas yaitu bagaimana cara membacanya. Cara membacanya. Di sini dijelaskan adalah membacanya sepanjang 2 harokat atau disebut dengan 1 alif. Dengan 2 harokat.
atau satu alif. Harokat ini istilah saja gitu mitra, bahwasanya ya dua ketukan lah. Kalau misalnya di dalam dunia musik itu ketukan kita bilang. Dua harokat atau satu alif. Contoh adalah ya tadi Bismillahi. Nah, ini kalimat Allah di sini ya. Kita tulis di sini contohnya ya. Nah, ini apa namanya? Pengganti alif gitu, alif. Pengganti alif ini. Ya, atau Ar-Rahman gitu. Juga mempunyai kaidah yang sama. Ar-Rahman. Tulisannya begini harusnya gitu. Ar-Rahman. Cuman diubah alif ini menjadi alif apa namanya? Fathah yang berdiri istilahnya gitu. Fathah cuman dia berdiri. Ini menunjukkan bacaannya adalah matobi atau cara membacanya dua harokat. Nah, kita perhatikan di sini ada huruf alif. Setelahnya fathah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Atau Allah. Itu adalah pengganti huruf alif. Lafzul jalalah ya memang sudah seperti itu gitu. Ya, kalau mau dicak, misalnya mau kita ubah ya. Cuman bentuk asli memang sudah seperti ini lafzul jalalah gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat ada tanda fathah yang berdiri seperti ini menunjukkan kalau cara membacanya adalah dua harokat. Ya. Nanti ada lagi misal dhammah yang terbalik. Nah, itu pun juga sama dua harokat gitu. Jadi inilah yang disebut dengan matobi. Nah, ada pun contoh-contoh yang ada di dalam kitab ini, contohnya adalah fihi. Nah, diambil dari setiap kaidah. Contoh yang fathah, ya di situ ada malun. Nah, ini contohnya di samping Bang ditulis. Ya, contoh. Ya, contoh. Ada malun. Malun. Ada alif setelah fathah. Kemudian contoh yang ya setelah kasroh yaitu fihi. Fihi. Ada ya sukun setelah kasroh. Contoh dari dhammah ya, waw sukun ya, sebelumnya dhammah adalah kulu. 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 Nah, ini waw sukun sebelumnya dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Gitu. Jadi bismillah termasuk ya bacaan mat tabi'i. Ya, yang kita perhatikan ininya tadi. Ya. Nah, ini. Bismillahi. Nah. Ya, silakan mitra sambil menulis mungkin di rumah mencatat sambil Bang J menerangkan ulang gitu. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah mat tabi'i, mitra Jesi. Mat tabi'i. Kemudian mat dari sisi bahasa atau diartikan dari sisi bahasa, maddun yang berarti panjang. Ya, mat berarti panjang. Kalau misalnya ada bacaan mat berarti bacaan tersebut identik dengan bacaan-bacaan yang panjang. Walaupun nanti ada mat yang memang tidak dibaca panjang. Mat lain ya hanya sekedar berkeleok gitu. Kemudian tabi'i yang diambil dari ya tadi tabiat biasa. Maddun tabi'iyun. Ya, panjangnya biasa mitra Jesi. Jadi kita membacanya sebanyak tadi cara membacanya adalah dengan dua harokat atau dua ketukan ya, atau satu alif ya. Kapankah hukum tersebut dikatakan mat tabi'i? Yaitu apabila ada alif
ya setelah fathah. Contoh, selalu harus ada contoh ketika rumus itu dijelaskan, ya harus ada contoh biar kita mudah memahaminya gitu. Contoh adalah malun. Yang dimaksud dua ketukan adalah contoh malun. Nah, itu ketukan atau tempo yang lambat atau sedang lah. Ada yang biasa membacanya cepat. Malun. Nah, ini tempo cepat gitu. Jadi alif setelah fathah. Nah, ini adalah hukumnya mad tabi'i. Bagaimana cara membacanya? Tadi sekali lagi Bang Ji bilang adalah dua harokat atau dua ketukan atau istilahnya dengan satu alif gitu. Dan selanjutnya apabila ada ya sukun sebelumnya ada yang huruf berharokat kasroh. Contoh adalah fihi. Nah, ini harus dibaca panjang. Salah kalau misalnya seorang dari kita membaca fihi ya, atau terlalu banyak 4 harokat atau 6 harokat karena dia memiliki hukum yaitu mad tabi'i. Dibaca dengan 4 ketukan misal fihi. Wah, ini tidak tepat gitu. Maka apa namanya? Tidak adil di dalam membaca Al-Qur'an gitu. Tapi bacalah dengan 2 harokat atau 1 alif. Fihi. Nah, itu tempo yang sedang. Adapun tempo yang cepat ya fihi. Nah, ya. Jadi apabila ada ya sukun ya, sebelumnya kasroh. Nah, ini maka hukumnya mad tabi'i. Jadi bukan ini dicampur semua, tidak mitra JC. Ya, hanya beberapa di antara 3 huruf ini. Alif, ya, dan waw. Adapun di dalam ilmu nahwu atau sorof ini biasa disebut dengan huruf illat. Ya, huruf-huruf yang berpenyakit. Tetapi kalau di dalam ilmu tajwid ya ini disebut dengan huruf-huruf mad tabi'i. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah waw sukun. Yang enggak sebelumnya dhammah. Gitu. Contoh ya. Kulu. Nah, kulu. Nah, 2. Ku dibaca 2 harokat atau 1 alif. Lu dibaca 2 harokat atau 1 alif. Lu. Nah. Ku. Ini semua adalah contoh-contoh dari mad tabi'i. Ar-Rahman ya. Kalau di Al-Qur'an cukup kita melihat apabila ada tanda seperti ini ya. Nah, ini fathah yang berdiri biasa kalau kita sebut ya. Fathah yang berdiri ya. Nah, ini biasa dibaca dengan 2 harokat atau 1 alif. Nah, bisa mitra cari contoh-contoh yang lain yang di dalam surah Al-Fatihah maupun surat An-Nas. Ya, contoh seperti An-Nas ya. An-Nas itu dihukumnya mad tabi'i kalau memang tidak ada waqaf. Ya, contoh An-Nas. An-Nas. An-Nasu bisa. Nah, ini fathah. Alif maaf. Sebelumnya berharokat fathah. Maka hukumnya adalah mad tabi'i kalau memang tidak ada waqaf. Gitu. Tetapi kalau ada waqaf maka hukumnya bisa berubah lagi mitra JC. An-nasu dan nunnya pun sendiri memiliki hukum tersendiri. Ya. Adapun yang kita bahas hari ini cukup sampai kepada bab mad tabi'i. Nah, mitra JC bisa silahkan catat terlebih dahulu ya apa yang sudah ada di papan tulis ini ya. Jikalau memang ada beberapa hal-hal yang masih sulit dipahami, kami persilahkan mitra JC mungkin bisa datang ke studio, tidak masalah. Atau pertanyaan-pertanyaan yang mitra tulis nanti melalui akun Facebook Radio JC. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita belajar tentang mad tabi'i. Jadi jangan sampai ketika kita sudah belajar kemudian masih kita temukan kesalahan-kesalahan. Maka tadi kita membutuhkan guru tahsin, guru yang memang memperhatikan atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita mitra JC. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bab lam tipis. Bismillah. Tidak boleh membaca bismillahi. Tetapi harus bismillahi. Lamnya lam tipis.
Kemudian di sini selanjutnya adalah hukumnya mat tabi'i, ya Allah, ya Bismillah, la, nah, dibaca panjang sebanyak 2 harokat atau satu alif. Jadi ilmu tajwid hanya berkutat tentang ini saja Mitra JC. Yang pertama definisi, apa itu arti dari hukum tersebut, misalnya mat, apa itu mat, tabi'i, apa itu tabi'i. Kemudian kapan dikatakan bacaan tersebut mempunyai hukum mat tabi'i, ya tadi. Nah, ini adalah rumus istilahnya. Ya. Jadi ya kalau misalnya 1 tambah 1 2 gitu kan. Maka ya 1 tambah 1 harus 2 gitu kan. Nah, ini pun sama gitu. Ketika ada alif setelah fathah, ini maka disebut mat tabi'i gitu. Adapun yang lain nanti ada pengembangan-pengembangan dari mat tabi'i ini sendiri. Misalnya mat tabi'i yang mana dia ada di waqaf, yang di pemberhentian, atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, atau mat tabi'i ya yang bertemu hamzah pada satu kalimat. Nah, ini nanti ada hukum-hukum yang lain. Maka mat tabi'i ini adalah dasar dari pengembangan mat-mat yang selanjutnya gitu. Banyak sekali macam-macam mat yang dibahas di dalam ilmu tajwid. Ada mat wajib, mutasil, ada mat jais, munfasil, ada mat lazim, mukhaffaf kilmi, ada mat arid li sukun, mat lain, dan mat sila qasiro, dan lain-lain, masih banyak. Namun mat tabi'i ini adalah menjadi sebuah dasar. Jadi jikalau Mitra JC tidak memahami betul mat tabi'i ini, maka akan sulit untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang akan datang. Seperti waladdallin. Nah, ini aslinya mat dulu kan. Karena ada alif sebelumnya fathah. Namun setelahnya bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syiddah. Dallin. Ini apa hukumnya? Apakah masih tetap kita katakan mat tabi'i? Kemudian ar-rahim. Nah, itu kan ada ya sukun. Ya, kita perhatikan sebelumnya kasroh. Namun karena ar-rahim ini diwaqaf, maka hukumnya bisa berbeda lagi atau berubah. Nah, silahkan Mitra JC catat ya, yang sudah Bang J tulis sekali lagi di papan tulis. Jikalau ada penjelasan-penjelasan yang sulit sekali dipahami, silahkan datang ke studio ya pada saat acara ini berlangsung boleh, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Jadi silahkan Mitra JC yang mungkin ingin datang langsung ya Bang J persilahkan, kalau memang ada beberapa hal yang sulit sekali dipahami oleh Mitra JC. Nah, Mitra JC, Bang J kira cukup untuk hari ini ya. Yang penting sudah kita jelaskan atau kita tulis tadi bab mat tabi'i. Nanti ke depannya insya Allah kita akan adakan ya sedikit pengulangan gitu. Kenapa kita bisa katakan ini mat tabi'i? Ya, harus ada argumen yang kuat gitu. Kulu, kenapa bisa kita katakan ku tersebut mat tabi'i? Ya karena ada waw sukun sebelumnya dhammah gitu. Nah, dan huruf waw ini termasuk kategori huruf mat tabi'i gitu. Fihi. Nah, kenapa kita sebut ini mat tabi'i? Ya, karena ada ya sukun ya yang mana sebelumnya kasroh. Nah, jadi harus ada argumen ya yang bisa menguatkan pendapat kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kita tahu betul apa hukum dari bacaan yang kita baca. Nah, seperti bismillahi kemarin sudah kita bahas, itu adalah lam tipis. Apabila ada lam di dalam lafadz Allah yang mana didahului oleh kasroh, maka hukumnya adalah lam tipis ya. Lam tebalnya tidak kita bahas karena tadi belum masuk ya dalam bacaan Al-Fatihah ini. Selanjutnya ya yang hari ini kita bahas adalah mat tabi'i. Nah, dari bentuknya saja sudah bisa kita ketahui ya itu adalah mat tabi'i. Kenapa? Karena kita melihat fathah yang memiliki posisi yang berdiri. Seperti Ar-Rahman yang di dalam Al-Qur'an ditulis dengan seperti itu gitu. Jadi fathahnya berdiri, atau Maliki Yaumiddin, Maliki, ma-nya yang itu harokat fathahnya berdiri.
Ini menunjukkan kalau bacaan tersebut dibaca sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi 2 harokat biasa kita sebut dengan 2 ketukan. Bang J kira cukup untuk hari ini Mitra JC. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan terus kita ulas sendiri agar kita lebih cepat untuk memahami hukum-hukum tajwid. Jadi tergantung sebanyak apa kita mengulang dan memahami atau mempelajari materi-materi yang sudah diajarkan. Ya, kalau kita terus mengulang, insya Allah akan memberikan pemahaman yang cepat. Gitu. Dan juga sekali lagi Bang J katakan, kalau bisa Mitra JC memiliki guru tahsin, ya, guru yang terus membimbing bacaan. Ya. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat gitu dalam masalah hukum tajwid ini, mungkin tidak serta-merta tentang hukum tersebut, tetapi biasanya lebih condong kepada penamaan saja. Mitra JC misalnya di kitab ini namanya ini, misalnya Motobi, ntar di kitab lain namanya apa gitu. Nah, biasa yang Bang J temukan adalah di beberapa kitab yang lain adalah hanya sekedar penamaan saja. Penamaan yang agak sedikit berbeda gitu. Sama seperti izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Ada juga orang yang mengatakan alif lam syamsiyah, ada juga yang mengatakan alif lam qamariyah. Nah, ini perbedaan penamaan saja. Tetapi dari sisi rumus ya tetap sama gitu. Yaitu adalah idgham syamsiyah atau izhar qamariyah, ya dia juga, kalau kata orang Betawi ya dia juga. Alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah gitu. Nah, seperti idgham mutajanisen, idgham mutamatsilen, ya ini hampir serupa gitu. Jadi tetap Mitra JC harus memiliki guru tahsin, ya, karena saat ini sedang ramai ya banyak beberapa hafiz Quran yang harus dia mengetahui betul hukum tajwidnya, tidak hanya menghafal tetapi dia memiliki ilmu yang mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu. Dan selalu Bang J katakan untuk tidak merasa cukup ketika kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran seperti yang ada di YouTube gitu, tetapi juga kita harus menanyakan hukum-hukum tersebut. Nah, sama seperti tadi kasusnya kan, an'amta ala, alif lagi, an'amta, harusnya an'amta, beda alif, beda ain gitu. Ya, jangan sampai hanya mendengar saja bacaan-bacaan Al-Quran. Ini Bang J sering sekali temukan gitu. Ya, di kalangan-kalangan beberapa teman-teman yang mungkin ingin belajar namun tidak ada kesempatan. Kalau bisa langsung duduk bersama guru Al-Quran tersebut, insya Allah lebih puas dan juga lebih selamat. Ya, jangan sampai kita taklidul a'ma, mengikuti tetapi dalam kondisi buta gitu, ikut-ikutan saja. Nah, itu tidak selamat, nanti akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kan? Ya, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Ya, berapa banyak dari orang-orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran tersebut melaknat orang yang membacanya. Nah, ini karena tadi tidak mengerti betul. Kemudian yang paling tinggi nanti itu ada tahapan selanjutnya yang paling tinggi, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Ini kita masih belum bisa mungkin. Ya. Wa ammal yatima fala taqhar. Ya, adapun orang-orang yatim, anak-anak yatim, jangan kamu hardik. Nah, kita kan sering ini kan. Enggak ada duit ya kan, ada orang-orang pengemis yang enggak ada duit. Nah, yang belum mengamalkan, hanya sekedar membaca. Ya. Al-Fatihah pun sama gitu. Kita bilang bahwasanya iyyaka na'budu, ya, tetapi kadang kita masih menyembah yang lain gitu kan. Masih takut sama yang lain. Nah, ini sudah ulama-ulama kelas atas gitu. Maka insya Allah terus ya, Al-Quran ini ilmunya sangat luas. Sayang jikalau kita hanya sekedar membaca dan menghafalkan. Ya, ada lagi nanti tafsirnya, terjemahannya, takwilnya, kemudian pengamalannya. Nah, itu mungkin akan dibahas oleh ulama-ulama yang berkompeten atau guru-guru yang berkompeten. Maka alhamdulillah hari ini Bang J kira cukup dari bab Matobi ini. Insya Allah kita akan melanjutkan nanti idgham alif lam syamsiyah. Ya, karena ada alif lam di sini kita. Ya, insya Allah kita mulai dengan bacaan dulu, kemudian kita bahas per hukum. Ya, terima kasih Mitra JC atas partisipasinya dan juga perhatiannya. Ya, sudah beberapa jam ini pelajaran kita. Insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi jikalau Allah
memberikan keberkahan pada ilmu, maka ilmu tersebut bisa kita amalkan. Jika Allah berikan keberkahan pada anak, maka anak tersebut akan menjadi anak soleh. Gitu. Jadi selalu kita mengharap berkah. Al-barakatu ma wal barokah al-barakah fi ziyadatil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Gitu. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian selanjutnya bisa kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau memang ada pertanyaan, tadi sekali lagi Bang J katakan bisa langsung datang ke studio atau menulis pertanyaan di komen atau kolom Facebook. Ya, dan jikalau memang ada ilmu atau guru yang lebih alim atau pendapatnya lebih asoh, ya dalam istilah fikih lebih shawab gitu, nah, silahkan ambil pendapat tersebutnya. Karena namanya manusia masih memiliki banyak sekali kekurangan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Mitra Jesi, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.